Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah pukul 7:05, kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Iqmal Al-Fauzi, bisa dipanggil Iqmal saja, yang nantinya akan jadi mentor teman-teman di beberapa pertemuan Python ini ya. Oke, lanjut saja, kita langsung ke materinya. Nah, pertemuan kali ini yang akan kita bahas itu tentang pengenalan Python-nya sendiri ya. Untuk PDF atau materinya itu sudah tersedia di eh, Google Classroom ya. Sebentar ini ada yang mau join. Bentar. Nah, ini materinya yang Python PDF ini yang untuk pertemuan minggu pertama. Ada juga yang pengenalan Python yang ini juga. Nah, ini materi yang akan kita bahas. Jadi teman-teman nanti eh, bisa baca untuk lebih paham gitu. Soalnya yang diterangkan juga tidak semuanya akan diterangkan karena keterbatasan waktu kita. Oke, lanjut saja. Pertama, kita berkenalan dulu dengan si Python-nya. Sebenarnya Python itu apa? Nah, Python sendiri itu merupakan bahasa pemrograman yang populer dan dibuat oleh Guido van Rossum itu sekitar tahun 1991. Dan kegunaan Python itu banyak, ada yang buat web, ada buat yang software, ada buat yang matematik. Nah, yang kalau kita itu biasanya buat matematik yang sains ini, gitu ya. Oke, terus cara instalasi Python-nya gimana? Nah, ini bebas ya teman-teman, mau pakai yang offline atau online. Kalau offline berarti harus install ya, tapi kalau online teman-teman bisa pakai yang namanya Google Colab. Teman-teman bisa daftar saja Google Colab sama dengan akun Google teman-teman ya. Di daftar saja login. Terus untuk misalkan buat file baru tinggal notebook baru. Kalau filenya sudah ada tinggal klik saja milih di sini nama filenya apa. Misalkan saya bikin file baru di sini. Nah, kalau teman-teman pengen lebih paham tentang Google Colab juga ada link referensinya di sini. Ini untuk apa ya explore tentang Google Colab-nya gitu ya. Nah, ini filenya sudah terbuat, bisa di rename misalkan latihan itu juga bisa. Nah, teman-teman bisa nulis kodenya di sini. Ini kan ada nih kalau di hover ada kode, ada teks. Kalau kode itu buat ngetik kodenya ya. Kalau teks tuh buat teks biasa, buat keterangan misalkan ini adalah program Hello World. Terus kalau yang bagian kode ini untuk menulis kodenya, misalkan print hello world ke layar. Nah, ini kalau pertama dijalankan tuh dia akan connect ke server dulu, jadi agak lama, beberapa detik harus ditunggu. Oke, ini sudah muncul tulisan hello world gitu ya. Terus kalau misalnya mau yang offline gimana? Kalau yang mau offline, teman-teman bisa download interpreter Python-nya. Di sini nih link downloadnya untuk interpreter Python-nya atau si Python-nya sendiri. Download aja yang versi terbaru sesuai sistem operasi teman-teman, misalkan buat Windows atau buat Linux atau macOS juga bisa. Oke, setelah download si interpreter Python-nya, teman-teman butuh download text editornya. Text editornya bebas. Nah, yang saya sarankan di sini pakai text editor Visual Studio Code. Text editor tuh gunanya buat apa sih? Jadi kalau teman-teman install Python-nya yang ini itu cuma install interpreternya saja, tapi untuk nulis kodenya teman-teman tuh butuh text editor untuk nulis kodenya. Kayak misalkan Microsoft Word itu buat nulis si teksnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa download, sorry.
Teman-teman bisa download pada link ini, yang Visual Studio Code-nya. Download saja. Nah, kalau teman-teman bingung cara integrasinya gimana, bisa lihat videonya di sini. Atau kalau videonya di sini kurang jelas, teman-teman bisa cari aja di YouTube banyak cara instalasi untuk Python-nya, itu ya. Oke, nah, pada tutorial kali ini saya tuh akan pakainya yang Google Colab ini. Oke, lanjut ke bukan tipe data, ke sintaks Python ya. Nah, sintaks Python tuh ada yang namanya indentasi ya. Indentasi itu gunanya buat apa? Gunanya itu untuk menandakan suatu blok kodenya. Contohnya di sini, ini adalah pernyataan if ya. Di sini ada tab ini tuh menandakan suatu blok ya. Jadi si kode ini yang dibawa itu akan menjadi bagian dari blok if yang ini. Tuh. Nah, kalau misalkan nggak ada indentasi seperti ini, nanti error. Nah, nanti dibahas kok tentang pernyataan if ini, tentang kondisi ini. Oke, lanjut ke komentar. Komentar itu apa? Komentar itu blok kode atau kode program itu ya yang tidak akan dieksekusi oleh Python-nya. Contohnya seperti ini. Misalkan ini adalah komentar. Nah, kode ini tuh nggak akan dijalankan. Misalkan di sini ditulis print. Print itu buat menampilkan tulisan ke layar ya. Ini saya cut dulu. Sorry. Ya, tunggu dulu. Dia lagi connect ke server ya. Nah, misalkan saya tambahkan kode print untuk menampilkan tulisan hello world ke layar. Nah, dia akan cuma tampil hello world saja. Yang komentar ini itu tidak akan dijalankan. Terus fungsinya komentar itu buat apa sih? Fungsinya komentar itu biasanya buat keterangan kodenya. Jadi biar kodenya mudah terbaca ya. Nah, cara membuat komentar itu bisa pakai tanda pagar seperti ini di depan. Jadi diawali tanda pagar. Terus teksnya apa? Misalkan di sini menampilkan tulisan hello world ke layar. Nah, ini komentar juga. Nah, bisa ditaruh juga di sini. Ini juga komentar. Gitu ya. Nah, ini komentar yang satu baris. Cuman satu baris saja. Terus kalau teman-teman mau bikin komentar yang banyak, teman-teman bisa pakai tanda kutip 3 seperti ini. Tanda petik ya seperti ini. Bisa petik tunggal atau petik ganda. Di sini contohnya saya pakai tanda petik ganda. Sebanyak 3 ya. Diapit 3 petik ganda. Ini juga komentar. Ini juga komentar. Jadi ini komentarnya langsung bisa ditulis beberapa baris sekaligus. Kalau ini kan harus diawali tanda pagar terus. Kalau mau beberapa baris itu ya. Oke. Nah, ini yang dijalankan tuh cuman yang ini saja. Ini kenapa? Oh, ini juga komentar. Kok muncul ini sih? Lucu. Terusnya nggak muncul. Ini ada keanehan. Terus ini nggak muncul ya. Ini nggak mungkin karena Google Colab-nya yang agak error. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya setelah komentar. Itu ada variabel. Variabel itu apa? Variabel itu intinya untuk menyimpan suatu nilai ya. Jadi wadah untuk menyimpan suatu nilai. Terus variabel ini cara deklarasinya gimana? Nah, misalkan di sini X sama dengan 5. X ini tuh variabelnya, 5 itu nilainya ya. Jadi X sama dengan 5, X variabelnya, 5 itu nilainya. Dan cara isinya tuh pakai sama dengan. Jadi X diisi 5 tuh pakai sama dengan di sini. Terus Y sama dengan John, artinya variabel Y diisi dengan nilai John. Oke. Terus ada aturan juga tentang penamaan variabel di sini. Pertama,
nama variabel tuh harus diawali dengan huruf atau karakter garis bawah underscore. Terus nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Jadi kalau misalkan nama variabelnya 2, ini variabel gitu misalkan, ini akan error seperti ini. Jadi tidak boleh diawali dengan angka, tapi angkanya boleh di tengah, boleh di akhir seperti ini. Itu boleh. Oke. Terus nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik yaitu A sampai Z, 0 sampai 9 dan underscore ya. Jadi selain karakter ini tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Selanjutnya nama variabel itu bersifat case sensitif. Artinya apa? Artinya beda kapital atau beda tulisannya. Misalkan usia yang hurufnya kecil semua dengan usia punya kapital itu beda ya. Jadi ini 3 variabel yang berbeda gitu ya. Oke, ini contoh penamaan variabel yang benar. Kalau yang bawah ini contoh penamaan variabel yang salah. Di sini ada spasinya. Ini dia pakai strip. Ini angkanya di awal, gitu ya. Terus ini ada beberapa format yang biasanya digunakan. Pertama ada camel case. Kalau camel case itu setiap karakter pertama di setiap katanya itu besar seperti ini. V, N-nya besar, V-nya besar. Kecuali karakter yang kata pertama itu kecil. Itu yang camel case. Kalau yang Pascal case itu karakter pertama di setiap katanya besar semua. Sini my variable name, M-nya besar, V-nya besar, N-nya besar. Selanjutnya ada snackcase. Kalau snackcase itu pakai underscore untuk memisahkan setiap kata. Seperti ini. Gitu. Oke, itu tentang variabel. Selanjutnya itu tentang tipe data yang ada di Python ya. Oke, lanjut dulu. Nah, tipe data di Python tuh ada yang tipe datanya teks, berupa teks itu ya, atau berupa kata-kata itu. Itu adalah tipe data string atau str di Python namanya. Terus kalau yang tipe datanya numerik, yang angka gitu ya, itu ada integer, float, dan kompleks. Terus ada tipe data sequence. Sequence itu tipe data yang bisa menampung beberapa nilai sekaligus atau nilai yang banyak gitu dalam satu variabel. Misalkan di sini ada list, tuple, dan range. Terus ada mapping type. Mapping type itu tipe data yang ada key dan value-nya. Itu dictionary, jadi pasangan key dan value. Terus ada tipe data set. Set itu tipe data himpunan ya. Ya ada set dan frozen set. Terus ada boolean. Kalau boolean itu true dan false. Terus ada binary, itu ada batch, batch array, dan memory view. Nah, yang sering kita pakai itu sebenarnya cuma ini, string, numeric, terus sampai sini saja yang boolean. Yang binary ini jarang sekali ya. Yang tipe data juga paling list, tuple, range, dictionary, set, sama boolean. Ini yang numerik juga integer, float saja. Kompleks jarang dipakai. Oke, ini untuk mendapatkan tipe data dari suatu variabel, kita bisa pakai fungsi type ya. Di sini, oke, sebentar. Misalkan di sini saya isi x itu kan variabel, saya isi dengan 5 gitu ya. Terus untuk mengecek tipe datanya, tinggal print type x. Nanti dia akan mengembalikan tipe data dari x, yaitu integer contohnya di sini. Kalau misalkan string, misalkan ini adalah string. Coba kita print, nah hasilnya string str di sini tipe datanya. Selain itu juga bisa kita print isinya langsung, misalkan angka 5 di sini. Itu juga bisa. Tipe datanya itu integer, gitu ya. Oke, ini ada konstruktor tipe datanya, bukan konstruktor. Setting tipe datanya. Jadi kita masukkan tipe datanya ke dalam suatu variabel. Contohnya, ini ada string. String itu diapit oleh tanda kutip ya, bisa tanda kutip ganda atau tunggal. Contohnya di sini pakai tanda kutip ganda. Terus ada integer, ini float. Float itu ada komanya. Komanya pakai titik ya, bukan pakai tanda koma yang
Di Indonesia kan pakainya tanda koma ya. Terus kalau ini buat imaginer atau yang kompleks. Terus yang ini tuh tipe data list pakai kurung siku. Yang ini ada tuple, terus ada range, ada dictionary. Dictionary ini pasangan key dan value ya, key dan value gitu. Terus ini ada tipe dataset atau himpunan, ini frozen set. Terus ada tipe data boolean, ada batch, batch array, dan memory view. Yang kita bahas nanti ada tipe data string, numeric, list, tuple, terus dictionary, dan set gitu ya. Dan boolean juga tentunya. Ini ada constructor untuk tipe data di Python. Jadi pendefinisian tipe data itu bisa pakai seperti ini, langsung seperti ini, atau bisa pakai konstruktornya. Di sini contohnya str itu konstruktor buat string ya. Str hello world, nanti dia akan membuat sebuah string hello world. Kalau yang ini integer 20, berarti akan mengembalikan bilangan integer bernilai 20. Kalau yang ini konstruktor floatnya, ini dia kompleks, list, tuple, dan seterusnya. Jadi ini ada konstruktornya. Nah, konstruktor ini juga kita bisa manfaatkan untuk casting tipe data. Nanti ada contohnya untuk casting tipe data. Casting tipe data itu apa? Casting itu kayak mengubah satu tipe data ke tipe data lain. Misalkan kita ubah tipe data integer ke tipe data float. Itu namanya casting ya. Oke, lanjut ke tipe data yang numerik. Nah, tipe data numerik kan tadi ada integer, float, sama kompleks ya. Di sini contohnya yang integer itu bilangan bulat, dia nggak ada komanya kalau integer. Kalau float dia ada komanya, pakai titik ya komanya. Terus ada kompleks, kompleks itu ada bilangan imaginernya. Ini 1J, itu adalah bilangan imaginer. Bilangan imaginer itu akar min ya. Jadi kalau di sini 1J berarti akar min 1. Kalau 2J berarti akar min 2 gitu ya. Itu ada bilangan imaginernya. Oke, ini contoh untuk memeriksa tipe data masing-masing variabelnya. Type X, type Y, type Z. Dia akan mengembalikan integer, float, dan kompleks. Nah, ini tipe data integer, itu tipe data bilangan bulat. Bisa positif, bisa negatif. Terus tipe data float tuh ada komanya di sini. Pakai titik komanya. Terus kalau untuk float, kita bisa pakai notasi ilmiah, angka ilmiah, itu pakai di sini. Misalkan di sini 35E3, artinya 35 kali 10 pangkat 3. Kalau yang bawahnya 12E4 berarti 12 kali 10 pangkat 4. Kalau yang bawahnya min 87,7E100 berarti min 87,7 kali 10 pangkat 100. Oke, lanjut. Ini tipe data kompleks. Di sini contohnya, ini 3 plus 5J. Ini 3 itu bilangan aslinya, ya, atau bilangan si float atau integer juga bisa. Sedangkan yang ini itu bilangan imaginernya. Nah, gabungannya itu disebut sebagai bilangan kompleks. Tuh. Ini kalau kita print type X, type Y, type Z, itu hasilnya kompleks semua. Terus kalau ini kan min 5J itu maksudnya apa? Tadi kan katanya imajiner akar min gitu ya. Berarti kalau yang min 5J itu min akar min 5 gitu maksudnya. Nah, ini yang konversi tipe data atau casting tipe data. Jadi kita bisa memanfaatkan konstruktor untuk konversi satu tipe data ke tipe data lainnya. Di sini contohnya ada tipe data integer, float, dan kompleks. Ini X itu integer, Y itu float, Z itu kompleks ya. Terus kita convert contohnya yang dari integer, yang X ini ke dalam float. Menjadi float. Pakai konstruktornya. Float X. X-nya kita masukkan ya di sini. Sebagai argumennya. Float X. Nanti dia akan mengembalikan suatu bilangan float. Terus kita simpan ke dalam variabel. Di sini variabelnya A. Nah, yang bawahnya juga sama. Di sini dia konversi dari float ke integer. Di sini dari float, yang Y kan float. Terus kita konversi pakai konstruktor integer di sini.
Terus kita simpan ke dalam suatu variabel juga. Nah, yang bawahnya juga sama, dia konversi dari integer ke kompleks. Kalau kita print tipe datanya yang ABC, itu dia float, integer, dan kompleks. Terus kalau kita print hasilnya ini 1,02, 1 plus 0J. Di sini teman-teman perlu diperhatikan bahwa kalau kita konversi integer ke float itu jadi ada komanya di sini ya. Yang tadinya 1 jadi ada koma 0. Terus kalau yang float kita konversi ke integer, komanya hilang. Jadi bilangan bulat saja. Di sini jadi 2. Yang awalnya 2,8. Terus yang kompleks itu jadi ada imaginernya 0J di sini. Gitu ya. Oke, lanjut. Ini contoh yang lainnya juga. Kita juga bisa casting dari string menjadi suatu bilangan. Syaratnya si string ini itu berupa angka ya. Kalau tidak berupa angka itu tidak bisa. Contohnya misalkan saya mau konversi huruf A ke integer. Itu nanti error, nggak bisa. Ini harus berupa angka, misalkan angka 1. Itu baru bisa. Gitu ya. Oke, ini juga yang float. Ini dia konversi dari integer, float, terus ini string, ini juga string. Oke, ini dia konstruktor string ya. Ini string untuk membuat sebuah string juga. Terus ini angka 2 diubah jadi string. Terus ini angka 3 diubah jadi string 3,0. Yang jadi float jadi string. Itu tentang tipe data numerik. Selanjutnya kita bahas tentang string pada Python. Kalau string kan dia berupa teks ya. Itu ditandai dengan kutip ganda. Jadi diapit bukan kutip ganda sih. Bisa kutip ganda atau kutip tunggal. Intinya dia diapit oleh tanda kutip ya. Bisa tanda kutip tunggal contohnya atau tanda kutip ganda seperti ini. Ini contohnya untuk menampilkan tulisan hello ke layar pakai tanda kutip tunggal sama tanda kutip ganda. Ini sama saja. Tapi ya baiknya kalau teman-teman pakainya tanda kutip tunggal ya udah pakainya tanda kutip tunggal saja terus ya. Biar konsisten kodenya. Ini contoh untuk membuat sebuah string tapi multiline atau beberapa baris. Kalau yang satu baris kan pakai tanda kutip biasa seperti ini. Kalau yang multiline itu kita pakai tanda kutipnya sebanyak 3 seperti ini. Gitu ya. Kalau kita print hasilnya itu jadi multiline juga nanti ditampilkan ke layarnya. Oke, lanjut. Ini pengertian string juga merupakan array. Maksudnya array itu setiap karakternya bisa kita akses menggunakan indeksnya. Contohnya, kalau kita akses indeks ke 1, untuk akses indeksnya itu pakai tanda kurung siku ya, seperti ini. A, kurung siku, terus indeks ke berapa. Jadi contohnya kita akses indeks ke 1. Dia akan menampilkan E. Jadi karakter E ini adalah indeks ke 1. Di Python, indeks itu mulainya dari 0 ya, bukan dari 1. Jadi H itu indeks ke 0, E indeks ke 1, L yang pertama indeks kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kita akses indeks ke 1, dia akan menampilkan huruf E. Gitu ya. Oke, lanjut ke panjang string. Untuk menampilkan panjang string, kita bisa pakai fungsi len seperti ini. Contohnya len A. A itu berisi tulisan hello world. Nanti dia akan menampilkan banyaknya huruf atau karakter yang ada di string A ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spasi dihitung juga ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13. Oke, selanjutnya kita juga bisa memeriksa apakah suatu substring atau suatu karakter ada di string tertentu. Misalkan di sini. Apakah kata free ada di dalam string txt?
Di sini kalau kita mengecek pakai keyword in ya, untuk memeriksa apakah suatu kata atau substring ada di string tertentu. Di sini dia mengecek apakah kata free ada di string txt. Kalau ada, dia akan mengembalikan true. Kalau nggak ada, dia akan mengembalikan false. Karena ada free di sini, kan ada di sini ya katanya. Maka dia akan mengembalikan true. Gitu. Oke. Sebaliknya juga kita bisa memeriksa apakah suatu kata atau substring tidak ada di string tertentu. Contohnya di sini apakah kata expensive tidak ada di string txt, jadi pakainya not in. Kalau ada itu in, kalau tidak ada itu pakainya not in. Di sini kita periksa apakah kata expensive ada di string txt, ternyata tidak ada. Karena tidak ada berarti dia akan mengembalikan true. Kalau sebaliknya ada kata string di di string txt ini, dia akan memberikan false. Gitu. Oke, selanjutnya sledging string itu maksudnya apa? Sledging string itu mengambil beberapa hurufnya sekaligus ya, yang secara bisa berurutan bisa enggak sih? Ini contohnya kita ambil karakter kedua, indeks kedua ya, sampai karakter dengan indeks keempat. Limanya nggak ikut. Jadi kalau ditulis 2 sampai 5, titik 2 tuh bisa kita artikan sampai ya. Jadi 2 sampai 5, berarti kita ambil karakter kedua sampai sebelum 5. Limanya ngikut. Jadi karakter kedua sampai karakter keempat. Karakter indeks kedua mana? Ini L ya. Ini indeks kedua, ini indeks keempat, ini indeks kedua, ini indeks ketiga, ini indeks keempat. Jadi L L O. Ini contoh yang lainnya, slash dari awal. Ini yang angka pertama itu tidak diisi, tidak usah diisi. Artinya kita ambil dari karakter pertama sampai karakter sebelum 5 yaitu 4. Kalau yang bawahnya dia slash sampai akhir, itu kebalikannya angka yang terakhir tidak usah diisi. Contohnya kita ambil dari indeks kedua sampai indeks terakhir. Ini sampai sini. Gitu. Terus ada indeks negatif juga. Kalau indeks negatif tuh dia mulainya dari belakang ya. Ini tuh indeks min 1, ini indeks min 2, ini min 3, yang L, yang R itu min 4, O min 5, dan seterusnya. Kalau di sini dia akses dari indeks min 5 sampai min 2. Ini kan min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Jadi dari O sampai sebelum min 2. Ini min 1, min 2. Jadi sampai sebelum min 2 berarti sampai L. O, R, L. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ini modifikasi string, contohnya mau kita bikin uppercase, itu pakai metode uppercase. Metode itu apa? Metode itu suatu fungsi atau ya fungsi sih yang nempel pada suatu objek. Contohnya A ini dia kan variabel. Variabel berupa string. Jadi A ini bisa kita anggap sebuah objek string. Nah, upper ini adalah suatu metode yang nempel pada objek string. Jadi kita bisa pakai metodenya seperti ini. Nah, a.upper itu artinya isi string ini ya itu akan kita jadikan hurufnya atau karakternya jadi huruf kapital semua. Ya, seperti ini. Nah, untuk akses metode tuh pakai titik seperti ini. A titik nama metodenya terus tambah kurung buka dan kurung tutup. Kalau misalkan si metodenya ada membutuhkan parameternya ya kita isi parameternya di sini. Oke, lanjut ini yang lowercase itu pakai lower, metode lower. Jadi a.lower dia akan memberikan huruf yang karakternya kecil semua. Seperti ini. Terus ada menghapus white space, itu untuk menghapus karakter yang kosong atau spasi lah white space, bisa spasi bisa tab yang ada di awal ataupun di akhir. Pakai metode yang namanya strip. Jadi kalau kita tampilkan hasilnya seperti ini. Spasi yang di awal atau white space yang di awal dan di akhir itu dihapus. White space itu bisa berupa tab, spasi atau apapun yang intinya dia kosong seperti ini, gitu ya. Oke, lanjut. Ini untuk menggantikan string kita bisa pakai metode replace.
Nah, metode replace ini dia membutuhkan dua buah parameter. Yang pertama tuh karakter yang mau kita ganti, yang kedua karakter penggantinya. Ini contohnya kita mengganti karakter H dengan karakter J. Jadi tulisannya H diganti dengan J. Nanti si H ini akan diganti dengan J, huruf J ini. Tuh. Oke, selanjutnya ada split. Split ini untuk mengembalikan kumpulan substring berdasarkan atau dengan delimiter tertentu. Contohnya di sini kita mau bagi tulisan hello world berdasarkan tanda komanya. Nah, misalkan ada split pakai delimiter koma. Di sini tuh si parameternya kita isi dengan eh delimiternya. Misalkan di sini delimiternya pakai koma. Jadi nanti si string ini dia akan dibagi jadi dua. Ada hello sama hello world. Komanya ngikut ya. Jadi spasi word. Jadi hello dan spasi word saja. Jadi dibagi jadi dua. Hello sama spasi word. Ini kembaliannya itu berupa list. Berupa list seperti ini. Ini halaman pertama, halaman kedua. Nah, kalau misalkan komanya ada 3, misalkan di sini diselipin ya setelah R. Ya nanti jumlahnya ada 3. Hello, world, terus WOR, terus LD gitu ya. Itu split. Oke, selanjutnya penggabungan string itu bisa pakai tanda plus seperti ini. A plus B artinya hello ditambah dengan world. Jadi seperti ini. Bisa juga kita tambahkan spasi di tengahnya seperti ini. Atau kita juga bisa pakai pemformatan string. Nah, pemformatan string ini itu sangat berguna ketika kita mau menggabungkan string dengan variabel tertentu atau tipe data tertentu. Contohnya di sini kita mau menggabungkan angka dengan string. Nah, kalau kita paksa pakai operator plus yang ini, itu dia akan mengembalikan error. Errornya apa? Di sini kan only concatenates str not integer to str. Jadi si integer ini tidak bisa kita concat atau kita gabung dengan string secara apa ya? Langsung. Kita harus format dulu. Jadi kita bisa pakai metode format ini contohnya. Nah, pas kita bikin stringnya, kita bikin lokasi untuk menempatkan si isinya nanti. Di sini contohnya edge ini itu akan ditempatkan di akhir ya di sini. Itu kita bikin kurung kerawal seperti ini. Nanti kurung kerawal ini akan digantikan dengan si edge ini. Nah, setelah kita bikin si format teksnya, txt ini, kita bisa pakai metode format txt.format terus kita masukkan edge-nya sebagai argumennya di sini. txt.format edge. Nanti dia akan mengembalikan suatu string dengan si edge ini ada di karakter terakhirnya, ada di posisi akhir 36 ini. Gitu ya. Dan format ini itu bisa berisi beberapa argumen ya, tidak hanya satu saja. Di sini contohnya ada 3. Quantity, item, no, dan price. Karena di sini ada 3, ya kita juga bikin placeholder atau apa, bukan placeholder sih. Jadi tempatnya kita bikin ada 3. Di sini, dan di sini. Terus kita panggil si metode formatnya, terus kita masukkan si argumennya. Di sini quantity, item, no, dan price. Quantity, item, no, dan price. Jadi nanti 3, 5, 6, 7, 4, 9, 9, 5. Gitu. Kita juga bisa apa ya, mengatur si posisi peletakan argumennya. Di sini contohnya argumen price itu kan argumen dengan indeks kedua. Jadi ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua. Nah, kita bisa atur posisi indeks kedua nanti akan dimasukkan di posisi sini. Indeks ke-0 akan dimasukkan indeks ke-0 akan dimasukkan di sini. Terus indeks ke-1 akan dimasukkan di posisi terakhir gitu ya. Oke, selanjutnya ada escape karakter. Escape karakter itu karakter yang bukan karakter ilegal sih ya. Sebenarnya karakter yang kalau kita
buat secara langsung itu tidak bisa, harus kita pakai aturan dari Python-nya. Ini contohnya kalau misalkan kita mau bikin karakter petik tunggal, itu kita tidak bisa bikin secara langsung. Ini contohnya ada tipe data di sini. Sorry, yang string ya. Contohnya di sini ini adalah my string. Terus kita isi dengan ini adalah string. Terus kita mau bikin tanda kutip tunggal langsung bisa seperti ini. Karena di luarnya saya perbesar saja di sini biar jelas. Nah, ini diapit pakai tanda kutip ganda ya. Kita bisa langsung menuliskan tanda kutip tunggal. Dan kalau kita print my string, nah ini bisa. Tetapi kalau misalkan teman-teman pakainya tanda kutip tunggal buat ngapit stringnya, kalau kita mau tuliskan string di dalam tanda kutip di dalam string ini, itu tidak bisa. Nanti ada tanda merah seperti ini, ya yang merah ini. Itu menandakan error. Nah, untuk mengatasi ini, kita bisa menambahkan slash, black slash seperti ini. Ya, kalau kita jalankan, nah ini ada tanda kutipnya seperti ini. Itu ya. Nah, sebaliknya juga kalau tanda kutip ganda contohnya. Terus di dalamnya kita mau menampil terdapat gitu. Kita mau isi tanda kutip ganda juga. Itu juga bisa seperti ini. Nah, ini yang namanya escape karakter. Jadi kita tidak bisa tuliskan secara langsung. Kita harus pakai aturannya dulu. Aturan dari Python ya. Contohnya yang petik tunggal, garis miring terbalik, terus ada enter. Enter contohnya ya di sini enter ya di sini. Untuk saya jalankan, dia akan enter ke bawah gitu. Terus ada garis return, ada tab, ada backspace, ada from fit, ada nilai oktal dan hexadesimal. Yang sering dipakai tuh biasanya ini, ketik tunggal, garis miring terbalik, enter, tab. Nah, ini yang sering dipakai. Oke, lanjut ke string method. Ini ada metode-metode lainnya. Nanti teman-teman bisa baca di sini ada capitalize untuk mengubah karakter pertama menjadi huruf besar. Ini ada linknya juga, bisa diklik. Nah, nanti akan redirect ke Poetry School. Di sini juga ini juga referensi juga kalau mau belajar Python. Di sini teman-teman bisa try, misalkan run, hasilnya gimana. Nanti dia akan tampil tulisannya di sini, gitu ya. Oke, lanjut ke tipe data boolean. Tipe data boolean itu dia mewakili nilai benar atau salah ya. Oke, sorry. Jadi boolean itu bernilai true atau false. Jadi bahasa Inggrisnya benar kan true, kalau salah itu false gitu. Ini contohnya ekspresi 10 lebih dari 9 itu nilai booleannya true. Terus 10 sama dengan 9 ini buat perbandingan ya. Ini tuh operator perbandingan. Jadi 10 sama dengan 9 itu dia artinya eh, apakah 10 itu sama dengan 9 gitu. Ini operator sama dengan. Jadi sama dengannya apakah dua kali. Kalau yang satu kali kan buat assignment. Jadi untuk memasukkan suatu nilai ke suatu variabel. Kalau yang sama dengannya dua kali itu untuk perbandingan. Jadi 10 sama dengan 9 itu untuk memeriksa apakah 10 ini sama dengan 9. Karena dia beda, dia akan mengembalikan false. Terus kalau yang ini dia diperiksa apakah 10 kurang dari 9, dia juga salah, false. Jadi si boolean ini tuh untuk mewakili suatu nilai benar atau salah. Ini contoh yang lain, ini untuk penggunaan if else, nanti saya terangkan. Terus ini evaluasi nilai dan variabel. Jadi setiap tipe data ya itu punya evaluasi nilai booleannya. Di sini contohnya evaluasi boolean dari string hello. Dia akan membalikan true.
Terus evaluasi boolean dari integer 15. Dia juga akan mengembalikan true. Terus yang mengembalikan false apa dong? Yang mengembalikan false itu sebenarnya cuma ini nih. Jadi pertama ada boolean false, evaluasi booleannya itu nilainya false. Terus non itu evaluasinya juga false. Terus integer 0 atau float 0 misalkan itu evaluasinya juga false. Terus boolean dari string kosong itu false juga. Terus boolean dari set kosong itu juga false. Boolean dari list kosong juga false. Terus boolean dari ini bisa dictionary, bisa set kosong. Bukan ya. Ini sorry, ini tuh tuple ya. Ini buat tuple. Ini dia dictionary atau set. Kalau dictionary kosong atau set kosong, evaluasi booleannya juga false. Gitu. Selain itu dia akan true. Oh, sorry, bukan ini. Selain yang ini tadi, dia akan mengembalikan true. Di sini contohnya string ABC 123 apple cari banana. Dia akan mengembalikan true. Evaluasi booleannya. Nah, teman-teman juga bisa bikin variabel dari boolean. Bukan dari boolean. Variabel yang isinya boolean. Misalkan flag itu buat penanda biasanya kan boolean true. Nah, ini juga bisa atau false juga bisa. Jadi isinya itu berupa nilai boolean. Oke, itu tentang boolean. Selanjutnya kita akan bahas tentang operatornya terlebih dahulu sebelum lanjut ke yang lainnya. Di sini kan ada tuple, dictionary, set. Nah, kita bahas dulu tentang operatornya. Pertama ada operator aritmatika, terus penugasan atau assignment, terus ada operator perbandingan, logika, identitas, keanggotaan, dan bitwise. Ini operator matematika, ini buat penjumlahan, plus, ya seperti ini contohnya. Terus ada minus, ada kali. Di sini kali itu pakai tanda bintang ya di Python. Terus kalau pembagian pakai slash seperti ini. Terus ada modulus atau sisa bagi pakai persen seperti ini. Ini contoh pemakaiannya. Oke, sorry. Terus ada eksponensial buat pangkat. Contohnya X bintang-bintang Y itu artinya X pangkat Y. Terus ini buat pembagian yang dibulatkan ke bawah atau floor division. Dikenalnya tuh floor division. Jadi nanti misalkan 3 dibagi 2. Kan harusnya 1,5 ya. Tapi kalau pakai floor division itu akan dibulatkan ke bawah. Jadi 1. Gitu. Terus ada operator penugasan atau assignment itu untuk memasukkan suatu nilai ke dalam suatu variabel. Itu contohnya ada sama dengan X sama dengan 5. Terus ada plus sama dengan itu X plus sama dengan 3. Ini contoh penggunaannya. Nah, ini yang ekspresi ini itu akan sama dengan ekspresi yang ini. X sama dengan X plus 3. X sama dengan X plus 3. Ini contohnya, oke sorry, ke bawah dulu. Ini contohnya, X-nya awalnya 5. Terus kalau X plus sama dengan 3, kita print X-nya, hasilnya tuh harusnya 8. Gitu ya. Itu ekspresinya sama aja kayak gini. Harusnya hasilnya 8 juga. Gitu. Terus ada minus sama dengan, itu pemakaiannya mirip seperti plus sama dengan, terus ada kali sama dengan, bagi sama dengan, modul sama dengan, for division sama dengan, yang pangkat sama dengan, nah ya ini operator lainnya. Tuh. Nanti ada operator ini di bawah kok. Oke, lanjut ke operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini digunakan untuk pembanding, untuk membandingkan dua nilai. Contohnya di sini sama dengan ya. Itu untuk operator sama dengan, untuk perbandingan sama dengan, terus tidak sama dengan. Ini contohnya pakai tanda seru sama dengan ya. Terus lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, dia akan mengembalikan nilai boolean yang ini.
Jadi operator ini nanti akan membalikan nilai boolean. Jadi contoh X sama dengan Y, dia akan membalikan nilai boolean. Bisa true, bisa false. Selanjutnya ada operator logika, itu ada AND, OR, dan NOT. Nah, operator logika itu buat operator boolean atau kondisional. Contohnya di sini yang AND itu akan mengembalikan true jika kedua pernyataannya benar. Itu pernyataan yang ini dan pernyataan yang ini. Itu kedua-duanya harus benar. Oke, jadi si operator logika itu untuk apa ya? Untuk operator boolean. Misalkan true and false di sini ya. Dia akan mengembalikan false. Kalau true and true baru dia akan mengembalikan true. Jadi dia akan mengembalikan true jika kedua operannya di sini tuh benar. Gitu ya. Nah, di sini contohnya X kurang dari 5, X kurang dari 10. Misalkan X-nya 3. 3 kurang dari 5 kan true. 3 kurang dari 10 kan true. Berarti true and true. Berarti akan mengembalikan hasilnya true. Itu. Terus ada OR. Kalau OR ini dia akan mengembalikan true jika salah satu pernyataannya benar. Jadi salah satu saja. Contohnya di sini misalkan X-nya itu 4 ya. 4 kurang dari 5 kan benar. Tapi 4 tidak kurang dari 4 ya. Berarti ini kan true dan false. Jadi true or false itu dia akan mengembalikan true. Karena salah satunya sudah benar. Yaitu yang ini udah benar. Maka dia akan mengembalikan true. Selanjutnya ada not. Kalau not itu dia akan mengembalikan nilai booleannya. Misalkan not true, berarti dia akan mengembalikan false. Kalau not false, dia akan mengembalikan true. Di sini contohnya, kalau misalkan x-nya kita pakai 3, berarti kan dia akan mengembalikan true kan, yang ekspresi ini. Terus not true, berarti dia akan mengembalikan false, kebalikannya gitu. Oke, lanjut ke operator identitas. Operator identitas itu untuk membandingkan objeknya. Jadi contohnya X is Y. Jadi apakah X ini merupakan objek Y? Jadi dia akan membalikan true jika kedua variabel merupakan objek yang sama. Terus ada is not, itu dia akan membalikan true jika kedua variabel bukan merupakan objek yang sama. Nah, objek ini sebenarnya dia eh, buat object oriented programming gitu, OOP ya. Jadi ada istilah kelas dan objek. Cuman kita nggak akan bahas tentang OOP itu. Kita akan bahas tentang pengenalannya saja. Oke, lanjut ke operator keanggotaan. Ini contohnya ada in dan not in. Ini yang sebelumnya kita pakai ya. Jadi kalau ini dia akan membalikan true jika sequence dengan nilai yang ditentukan ada di objek. Kalau not in tadi sebaliknya membalikan true jika sequence dengan nilai yang ditentukan tidak ada di dalam objek. Oke, ini ada operator bitwise juga. Kalau operator bitwise itu buat membandingkan angka biner. Cuman kita nggak akan pakai yang operator bitwise ini ya. Jadi kita skip aja. Tapi kalau teman-teman mau coba ya nanti teman-teman bisa coba-coba aja di rumah yang ini. Oke, lanjut ke list. Tipe data list. Nah, tipe data list ini salah satu tipe data sequence ya. Jadi tipe data yang bisa menampung beberapa nilai sekaligus. Contohnya ada 3 item ya. Kita simpan dalam suatu variabel. Ini adalah tipe data list. Tipe data list dia ditandai dengan kurung siku seperti ini. Jadi dibuatnya pakai kurung siku. Terus di dalamnya kita masukkan elemen atau itemnya. Di sini contohnya ada item apple, banana, dan cherry. Setiap itemnya itu dipisahkan dengan koma di sini. Ini adalah list, gitu ya. Lanjut. Ini ciri-ciri tipe data list. Yang pertama dia order, artinya terurut. Terurut di sini adalah terurut yang sesuai kita definisikan di awal. Contohnya, di sini kan kita definisikan urutannya apple, banana, dan cherry. Ya udah kalau kita print hasilnya seperti ini. Kalau misalkan banananya kita tulis di awal, apple-nya ditulis di kedua ya di sini, di halaman kedua.
Nah, nanti kalau kita print ya hasilnya banana, apple, cherry. Jadi sesuai yang kita definisikan di awal. Maksudnya order itu terurut berdasarkan yang kita definisikan di awal. Bukan terurut kayak sesuai abjadnya, bukan ya. Jadi hati-hati maksudnya order tuh gimana. Terus dapat diubah artinya kita bisa modifikasi isinya di sini. Terus memungkinkan nilai duplikat berarti kita bisa menambahkan dua elemen yang sama atau dua item yang sama. Contohnya apple, apple. Nah, untuk memeriksa panjang list, kita bisa memanfaatkan fungsi learn. Nanti dia akan mengembalikan banyaknya elemennya. Di sini ada apple, banana, dan cherry. Berarti ada 3 elemen. Oke, ini contoh tipe data item list. Ini ada tipe data item listnya string semua. Ini integer semua. Ini boolean semua. Jadi bisa diisi apapun ya tipe datanya. Yang bawahnya juga bisa campuran. Contohnya di sini kita isi dengan string, integer, boolean. Itu bisa campuran juga. Nah, untuk memeriksa tipe datanya kita bisa pakai fungsi tab. Nanti dia akan mengembalikan tipe data list. Terus konstruktornya tuh dia pakai list seperti ini. Jadi selain kita bikin pakai kurung siku langsung, kita juga bisa pakai konstruktor list di sini. Di konstruktor list, terus kita masukkan kurung di sini, terus elemen-elemennya, apple, banana, dan cherry. Dia akan mengembalikan si list juga, seperti ini nanti. Jadi kalau kita print, hasilnya juga harusnya list juga. Nah, nanti si konstruktor ini juga kita bisa manfaatkan untuk casting tipe data. Jadi kita bisa ubah tipe data yang lain ke dalam list misalkan. Jadi kita bisa memanfaatkan konstruktornya. Nanti ada contohnya kok. Nah, untuk akses item list itu kita pakai indeksnya. Ingat indeksnya kan mulainya dari 0 ya. Sini contohnya apple, banana, dan cherry. Jadi list 1 berarti dia akses indeks pertama. Indeks ke-1 yaitu banana. Terus ada juga indeks negatif. Indeks negatif itu mulainya dari akhir ya. Jadi ini list min 1 berarti cherry. Terus ada indeks range. Itu sama contohnya di sini 2 sampai 5 artinya karakter indeks kedua sampai karakter indeks sebelum 5. 2, 3, 4. Jadi sampai Q. Selanjutnya yang ini dia dari awal sampai ke indeks sebelum 4. Jadi apple, banana, cherry ini 0, 1, 2, 3. Sampai orange. Jadi harusnya sampai orange. Ini dia outputnya salah ya. Jadi harus sorry banget ini outputnya salah. Terus harusnya outputnya tuh apple, banana, cherry, dan orange. Jadi sampai sini saja. 0, 1, 2, 3. Gitu. Oke, yang bawahnya itu dia akses indeks kedua sampai terakhir. Ini dari cherry sampai mango. Gitu ya. Oke, lanjut ke range dari indeks negatif. Ini pemakaiannya juga sama. Ini min 4 berarti ini min 1, min 2, min 3, min 4 sampai sebelum min 1. Berarti dari orange. Ini kan min 1 mango. Sebelum min 1 berarti di sini min 2. Jadi sampai melon saja. Selanjutnya ini untuk memeriksa apakah suatu item ada di list, kita bisa pakai keyword in, operator in yang sebelumnya ya. Di sini contohnya kita ingin memeriksa apakah apple ada di this list. Ternyata ada, berarti dia akan mengembalikan true. Kalau true, berarti kode program yang di bawahnya itu akan dijalankan. Ini adalah contoh if, pernyataan if itu, pernyataan kondisi. Oke, lanjut mengubah item list, kita bisa akses indeksnya, terus kita isi dengan nilai yang baru. Jadi list 1 berarti indeks 1, item indeks ke-1 kita isi dengan black current. Nanti si listnya akan berubah. Dia mengubah beberapa item sekaligus dalam rentang tertentu. Ini contohnya kita ubah item indeks ke-1 sampai indeks kedua. Berarti dari sampai sini banana dan cherry kita ubah jadi blackcurrant dan watermelon.
di blackcurrant dan watermelon. Kalau yang bawahnya contohnya kita ubah 1, 2 berarti cuman ambil indeks ke 1 saja yaitu banana, kita ubah jadi blackcurrant dan watermelon. Jadi nanti si banana akan diganti dengan blackcurrant dan watermelon. Kalau yang bawahnya ini dia ubah elemen banana dan cherry yaitu indeks ke 1 dan indeks kedua dengan watermelon ini. Oke, lanjut. Ini untuk menambahkan item list kita bisa memanfaatkan metode append ya. Di sini contohnya thisList.append terus kita tambahkan elemen baru yaitu range misalkan. Nanti dia akan ditambahkan di indeks terakhir. Selain pakai metode append, itu kita bisa juga pakai insert. Kalau insert itu untuk menyisipkan ya. Jadi kita bisa tentukan indeksnya. Contohnya di sini thisList.insert kita memasukkan watermelon di indeks kedua. Jadi dia ada 2 argumen di sini yaitu indeksnya dan itemnya. Di sini indeks kedua kan di sini ya. Jadi nanti sorry, ini 0, 1, 2. Ya, indeks kedua yang ini, sorry. Jadi nanti si cari itu akan digeser ke kanan, watermelon akan berada di indeks keduanya. Itu tentang insert. Oke, lanjut. Ada juga extend list. Kalau extend list itu menambahkan elemen dari list lain. Bahasa Indonesianya list itu daftar ya. Jadi kita bisa menambahkan list ke list lainnya pakai metode extend. Sini contohnya kita mau menambahkan list tropical ke list thisList. Jadi thisList data extend tropical. Nanti kalau kita print thisListnya itu akan ditambahkan yang tropical juga. Terus kita juga bisa menambahkan tuple ke dalam listnya. Di sini contohnya tuple kiwi orange kita tambahkan ke thisList. Itu juga bisa. Oke, lanjut menghapus item list. Untuk menghapus item list kita bisa pakai metode yang namanya remove. Di sini contohnya thisList.remove banana. Jadi kita mau hapus banana. Jadi nanti kalau kita print banananya sudah tidak ada. BTW ini sampai jam maksimal sampai jam tengah 9 ya. Oke, lanjut menghapus indeks tertentu. Yang tadi kan ini item ya. Kalau yang ini indeksnya. Kalau indeksnya kita bisa pakai metode pop. Contohnya thisList.pop1 dia akan menghapus indeks ke-1 yaitu yang banana. Oke, kita juga bisa memanfaatkan metode del seperti ini. Del thisList 0 dia akan menghapus indeks ke 0. Tapi hati-hati kata kunci del juga bisa menghapus objeknya secara sepenuhnya. Jadi kita bisa hapus objeknya sepenuhnya. Nanti kalau kita akses si thisList ini di kode berikutnya, dia akan mengembalikan error karena objek thisList ini sudah tidak ada. Sudah kita hapus secara sepenuhnya. Kalau mau hapus satu elemennya saja bisa pakai yang indeksnya seperti ini. Terus ada metode clear juga. Metode clear itu untuk mengosongkan isi listnya. Ya, ini apple, banana, cherry, nanti dia kosong di sini. Oke, lanjut ke ini tentang list. Kita lanjut ke bagian mana ya? Tuple. Tuple itu dia sequence juga, salah satu tipe data sequence, artinya tipe data yang dapat menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel gitu ya. Ini contohnya ada apple, banana, dan cherry. Kan ada 3 item. Dan di sini dia pakainya kurung biasa ya, kurung bulat, round gitu, kurung bulat biasa. Kalau list kan dia pakainya kurung siku. Kalau tuple dia pakainya kurung bulat seperti ini. Nah, ciri-ciri tuple ini yang pertama dia terurut sesuai yang kita definisikan di awal, terus tidak dapat diubah. Nah, ini yang berbeda dari list, tidak dapat diubah. Jadi si elemen ini itu tidak dapat diubah isinya. Membolehkan nilai duplikat, artinya kita bisa isikan nilai duplikat di tuple. Untuk memeriksa panjang tuple, kita bisa pakai fungsi len. Contohnya len tuple, dia akan mengembalikan
panjang atau banyaknya elemen dari tuple tersebut. Ini untuk membuat tuple dengan satu elemen, kita harus menambahkan koma di akhir ya. Jadi contohnya apple, koma, nanti dia akan tipe datanya tuple. Kalau nggak ada koma, kalau ini contohnya dia elemennya berupa string apple. Kalau nggak ada komanya di akhir, itu akan dianggap sebagai string saja. Jadi kalau cuma satu elemen, kita harus tambahkan koma di akhir, gitu ya. Terus tipe data item tuple juga bisa beda-beda. Contohnya di sini ada string, integer, boolean, terus bisa campuran juga di sini. Selanjutnya untuk memeriksa tipe datanya kita bisa pakai fungsi type. Terus dia akan memberikan tipe datanya itu tuple ya. Terus ada constructor tuple juga. Ini constructor tuple, apple, banana, dan cherry. Oke, lanjut ke akses item tuple. Aksesnya sama seperti di list, pakai indeksnya. Jadi contoh indeks ke-1 jadi banana. Bisa juga indeks negatif. Terus indeks range juga sama. Ini mirip seperti yang di list cara aksesnya. Oke, terus ini update nilai tuple. Nah, yang perlu kita perhatikan sebelumnya bahwa tuple itu kan sebenarnya nilainya nggak bisa diubah ya. Nilai itemnya nggak bisa kita modifikasi. Tetapi kalau kita mau maksa juga bisa sih sebenarnya. Caranya gimana? Caranya kita konversi ke list. Jadi ini kan awalnya tuple ya. Kita konversi dulu ke list pakai constructor list. Terus kita simpan ke dalam variabel y. Terus kita isi atau kita modifikasi list tersebut. Ini. Terus kita konversi lagi listnya. Kita simpan ke dalam variabel tuple yang awal. Terus kita print x-nya nanti dimodifikasi si elemennya. Tipe data tuple list sama dictionary itu biasanya enak dipakai dalam hal apa ya contohnya? Kalau list itu kan tipe data yang dynamic. Dynamic tuh yang sering berubah ya. Kalau tuple tuh biasanya buat konstanta. Jadi yang tipe datanya isinya itu bukan tipe data ya, yang isinya itu tetap nggak berubah-berubah. Kalau yang dictionary itu buat yang pasangan key dan value. Jadi untuk ada key-nya, contohnya key-nya apa ya? Tahun, year, terus isinya 2020. Jadi itu yang dictionary. Untuk kelas selanjutnya akan digabung ya. Oke, lanjut. Untuk menambahkan item, sama seperti sebelumnya kita harus konversi dulu ke list baru kita bisa tambahkan item baru, gitu ya. Tetapi ya ini dalam kasus khusus kita bisa tambahkan satu tuple ke tuple lain. Ini contohnya this tuple dan y. Kita mau menambahkan tuple y ke dalam this tuple itu bisa. Oke, lanjut. Untuk menghapus item kita bisa konversi juga. Jadi kita harus konversi dulu ke list baru kita hapus. Selanjutnya ini unpacking tuple. Maksudnya unpacking itu kita bisa masukkan si elemen-elemennya ke dalam variabel. Contohnya ini kan ada apple, banana, dan cherry. Terus kita masukkan ke dalam variabel green, yellow, dan red. Nanti si green ini akan berisi apple, yellow akan berisi banana, red akan berisi cherry. Terus kalau elemennya banyak dan kita mau pakai beberapa variabel saja, kita bisa pakai pointer atau asterisk di sini. Tanda bintang ya. Jadi contohnya di sini asterisk red atau bintang red. Nanti si red ini dia akan menampung sisanya. Di green itu akan menampung apple, yellow akan menampung banana, si red ini ya, sorry. Red ini dia akan menampung sisanya, yaitu cherry, strawberry, dan raspberry. Cuman dalam bentuk list di sini ya. Oke, ya ini contoh lain yang asterisknya di tengah. Ya di green akan apple, berisi apple. Yang ini, yang tengah-tengah ini akan dimasukkan ke tropik ya. Terus yang red ini akan berisi cherry. Betul. Oke, lanjut. Ini tadi menggabungkan tuple, itu antar tuple bisa kita gabungkan. Terus juga kita bisa kalikan. Ini yang lucu, bisa kita kalikan. Contohnya apple, banana, dan cherry. Kita bisa duplikat jadi 2. Jadi nanti elemennya ada 2 di sini. Gitu. Oke, ini ada metode lain nanti teman-teman bisa coba di rumah.
Nah, selanjutnya ada set. Set itu dia himpunan. Ciri-ciri himpunan yang pertama, dia itu nggak boleh ada nilai duplikat ya. Nah, ini eh, apa ya? Yang membedakan dengan tipe data lainnya gitu, dari tipe data sequence lainnya. Jadi si keunikan dari set ini, dia tidak boleh ada nilai yang duplikat di tipe datanya, di datanya, di itemnya gitu. Oke, terus bikinnya itu pakai kurung kurawal seperti ini. Pakai kurung kurawal, terus setiap elemennya atau itemnya dipisahkan dengan koma. Ini ciri-cirinya tidak berurutan, artinya si ini, si item-item ini itu kita tidak bisa akses pakai indeksnya karena belum urutannya tuh kita urutan di memorinya ya. Itu tidak kita tidak tahu. Biasa saja si banana di depan, apple-nya di tengah, itu bisa. Terus tidak dapat diubah karena kita tidak tahu indeksnya ya. Jadi kita bisa mengubah si item di sini. Terus tidak membolehkan adanya duplikat. Ini yang paling apa ya, properti yang paling utama atau yang unik dari si set. Tidak membolehkan adanya duplikat. Ini contohnya kalau kita bikin set tetapi ada nilai duplikat yaitu apple di sini ada 2. Nanti kalau kita print si set tersebut itu apple-nya cuma 1 gitu ya. Terus untuk mendapatkan panjang set, kita bisa pakai fungsi learn seperti ini, learn di set. Terus tipe dataset harusnya itu tipe datanya kelas set ya di sini. Terus konstruktornya itu set, dan untuk membuat alternatif lainnya untuk membuat set juga bisa pakai konstruktornya seperti ini, set, apple, banana, dan cherry contohnya. Nah, si konstruktor ini juga bisa kita gunakan untuk konversi ya atau casting. Oke, lanjut. Ini akses item set. Ingat untuk aksesnya karena kita nggak bisa pakai indeksnya ya. Jadi kita biasanya aksesnya pakai loop seperti ini. For each inti set, artinya untuk setiap item yang ada di set ini, kita print hasilnya, print setnya, atau print itemnya gitu. Jadi apple, banana, dan cherry. Ini untuk memeriksa apakah suatu item ada di set tersebut pakai keyword in. Terus untuk menambahkan item set, kita bisa pakai metode yang namanya add. Bedakan yang kalau di list dia pakainya append, kalau di set dia pakainya add ya. Jadi di set.add, terus itemnya apa? Di sini contohnya orange. Nah, di sini dia ditambahkan di depan malah ya. Ini contoh yang lain, kita tambahkan set dengan set lainnya. Pakai metode namanya update. Jadi t-set.update tropical, nanti si t-set ini akan ditambahkan dengan tropical. Terus juga bisa pakai list si argumennya. Di sini contoh t-set update my list. Nanti si t-set ini akan ditambahkan dengan list ini. Gitu. Terus untuk menghapus item set, kita bisa pakai metode yang namanya remove atau discard. Remove atau discard. Jadi contohnya kalau remove, terus nama itemnya apa, kalau discard juga sama nama itemnya apa. Cuman bedanya kalau remove ini dia akan mengembalikan error ketika si itemnya tidak ada. Kalau discard, walaupun itemnya yang kita hapus tidak ada, itu tidak akan mengembalikan error. Di sini contohnya misalkan t-set dari discard, misalkan watermelon. Watermelon kan nggak ada di sini. Nah, itu tidak akan mengembalikan error. Tapi kalau remove, dia akan mengembalikan error. Oke, kita juga bisa menggunakan metode pop. Cuman hati-hati, pop ini dia akan menghapus elemen terakhir ya, indeks terakhir. Cuman kita nggak tahu posisi di memorinya, indeks terakhir itu apa. Di sini contohnya yang kita hapus tuh malah apple-nya, bukan cherry-nya. Jadi dia yang dihapus tuh banana dan cherry-nya. Kan. Yang dihapus tuh apple-nya. Jadi yang sisanya cuma banana dan cherry. Terus ada metode clear juga itu untuk mengosongkan isi setnya. Terus apa lagi ya di sini? Yang menggabungkan set, kita bisa pakai metode namanya union. Kalau di set kan ada istilah union kan, gabungan gitu. Di sini contoh set 1 dan set 2 kita gabungkan.
Nah, ini dia akan mengembalikan set baru ya. Jadi set satunya nggak berubah, cuman akan mengembalikan set baru. Terus kita simpan ke dalam variabel baru juga. Jadi sini contoh kita simpan ke dalam variabel set 3. Nanti dia akan berisi gabungan dari set 1 dan set 2. Nah, kalau kita mau update juga set satunya, kita bisa menggunakan metode update. Jadi set 1 update set 2, nanti set satunya berubah. Gitu. Kalau nggak mau berubah, kita pakai union. Cuman dia akan mengembalikan set baru. Terus ada intersection update. Kalau intersection update, dia akan mengambil irisannya. Di sini contohnya x.intersection update y. Nanti x ini akan berisi irisan dari x dan y. Itu berarti apple doang sih. Satu doang yang sama. Terus ada juga intersection saja. Jadi kalau intersection saja, itu yang variabel x-nya di sini contohnya itu nggak akan berubah. Dia akan mengembalikan set baru. Contohnya di sini x.intersection y, dia akan mengembalikan set baru, terus kita simpan ke dalam variabel set. Nanti akan berisi apple. Terus ada symmetric difference update. Kalau di sini yang symmetric difference update itu akan berisi elemen yang tidak ada di kedua setnya. Di sini contohnya x.symmetric difference update y. Nanti si x ini akan berisi nilai yang tidak ada di keduanya, itu banana cherry dan Google Microsoft. Itu. Terus kalau kita nggak mau update x-nya, kita bisa pakai symmetric difference saja. Nanti dia akan mengembalikan set baru, terus kita simpan ke dalam variabel baru juga. Ini ada metode lain, nanti teman-teman bisa coba di rumah. Oke, lanjut yang terakhir ada dictionary. Dictionary itu menyimpan nilai data dalam pasangan key dan value. Ini contohnya ada pasangan key dan value. Pasangan key dan value ini dipisahkan dengan titik 2. Jadi key-nya di sebelah kiri, value-nya di sebelah kanan. Setiap itemnya dipisahkan dengan koma, dan dictionary dibuat juga dengan kurung kurawal. Jadi yang sebelumnya saya katakan, jadi kurung kurawal kosong itu bisa merepresentasikan dictionary atau set ya. Jadi kalau dictionary sebenarnya pakai pasangan key dan value di sini. Oke, selanjutnya ini ciri-cirinya. Pertama, dia terurut. Kalau versi yang 3.7 atau lebih, kalau yang versi yang terbaru harusnya dia sudah terurut ya. Kalau yang di bawah 3.7 atau 3.16 sebelumnya itu halamannya nggak terurut. Terus dia dapat diubah, jadi si isinya tuh dapat diubah di sini, si value-nya dapat kita ubah. Terus nilai duplikatnya tidak diizinkan. Jadi ada key yang sama itu tidak boleh. Misalkan ada 2 key itu brand-nya ada 2 itu nggak boleh. Kalau value-nya sama tapi key-nya beda itu boleh. Oke, ini contohnya ada 2 key your ya, ada 2 key yang sama. Terus yang diambil yang mana? Itu yang diambil yang terakhir, yang 2020. Terus untuk memeriksa panjang dictionary itu pakai fungsi learn juga. Terus tipe datanya juga bisa campuran. Contohnya di sini key-nya tuh string ya, tapi value-nya bisa campuran. Di sini ada string, boolean, integer, list. Jadi value-nya juga bisa berupa list di sini. Oke, selanjutnya untuk akses item dictionary kita pakai key-nya. Jadi untuk akses itemnya kita pakai key-nya. Ini contohnya Tisdik model, nanti dia akan akses value dari key model, yaitu Mustang. Ini kita simpan ke dalam variabel X, kalau kita print X-nya harusnya Mustang. Nah, selain pakai yang seperti ini ya, pakai kurung siku, kita juga bisa pakai metode get. Caranya sama, tinggal kita masukkan key-nya apa. Selanjutnya untuk mengambil key apa saja yang ada di dictionary, kita bisa pakai metode key. Nanti dia akan membalikan list key-nya, yaitu ada brand, model, dan year. Terus yang bawahnya, untuk mengambil seluruh nilai yang ada dalam dictionary, kita bisa menggunakan metode value.
Nanti dia akan memberikan value apa saja atau nilai apa saja yang ada di dictionary tersebut. Terus ini untuk menambahkan item, mengambil item, kita bisa menggunakan metode yang namanya items. Dia akan mengembalikan list pasangan key dan value. Sini list, ini kan list ya pakai kurung siku. Terus di dalamnya tuh dia berupa tuple, jadi list of tuple. Nah, tuple ini berisi pasangan key dan value. Key dan value. Nah, itu yang metode items. Oke, selanjutnya untuk mengubah item dictionary, kita tinggal akses itemnya saja. Di sini contohnya this dictionary your-nya kita akses, terus kita isi dengan nilai baru yaitu 2018. Terus pakai metode update juga bisa. Di sini contohnya this dictionary.update. Terus kita ubah your-nya diisi dengan 2020. Jadi kita bisa pakai metode update juga. Terus untuk menambahkan item dictionary, kita tinggal tambahkan key baru yang belum ada. Di sini kan contohnya key color belum ada ya. Jadi kita bisa tambahkan this dictionary color, terus kita isi dengan red. Nanti dia akan menambahkan item baru. Kita juga bisa pakai metode update. Jadi di sini update, terus key yang belum ada apa? Contohnya color, terus value-nya itu red. Nah, untuk menghapus item dictionary, kita bisa menggunakan metode pop, terus key-nya apa? Contohnya di sini key-nya model. Nanti si item ini akan dihapus. Kita juga bisa pakai pop item. Pop item ini dia akan hapus elemen terakhir ya. Selanjutnya kita juga bisa pakai delete. Ini opsi del. This dictionary model. Nanti dia akan menghapus model yang ini. Oke, selanjutnya lagi menyalin dictionary, kita bisa menggunakan metode yang namanya copy. Nanti dia akan menyalin dictionary baru. Terus kita juga bisa dictionary bersarang seperti ini. Dalam dictionary ada dictionary lagi. Ini child 1, ini dictionary lagi, child 2, dictionary lagi, child 3, dictionary lagi. Itu bisa. Oke, ini ada metode-metode lain. Nanti teman-teman bisa coba di rumah. Oke, nah ini if else kita lanjutkan besok. Nah, yang terakhir saya akan terangkan yang copy dulu dah. Ini contohnya ada suatu list ya. Misalkan my list isinya itu 1 2 3 4 5 ya. Terus kita copy misalkan my list 2. Copy, tapi kopinya seperti ini. Coba kita print my list. Terus kita print juga my list 2. Nah, ini hasilnya seperti ini. Coba kalau kita bukan hapus, kita update yang my list 2. Kita misalkan ubah yang index ke 1 nilainya dengan 10. Coba kita print lagi. Nah, kalau kita lihat yang my list ini, yang my list 1 juga, yang pertama itu juga ikut berubah yang indeks ke satunya, yang ini. Jadi untuk membuat kopian itu tidak bisa secara langsung kita assign variabelnya ke variabel baru. Ini untuk yang tipe data sequence ya. Jadi kita harus memanfaatkan yang namanya fungsi metode atau fungsi copy di sini. Kalau pakai ini, nanti yang my-list pertama itu tidak akan berubah, yang index ke satunya, gitu ya. Jadi yang copy ini itu berguna untuk menyalin si list ini atau yang sequence lainnya lah contohnya. Jadi buat sequence yang baru. Kalau kita assign yang seperti di awal yang ini itu tuh cuman assign biasa. Jadi dia merujuk ke objek yang sama. Jadi objek di memori yang sama. Jadi ketika kita ubah salah satu
objeknya, contohnya di variabel mylist2 kita ubah isinya, nanti yang mylist yang ini itu juga ikut berubah. Jadi hati-hati ya untuk copy ini. Nah, ini penjelasan tentang copy. Selanjutnya tentang materi kondisi, pernyataan kondisi dan loop dan fungsi dan nanti kita akan lanjutkan besok. Nah, sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan terkait materi ini? Yang materinya bisa diakses di Google Classroom ya. Terus teman-teman juga bisa latihan di sini pakai tugas besar satu ya ini. Jadi teman-teman download saja, terus upload ke Google Colab. Ini nanti teman-teman upload ke Google Colab. Cara uploadnya gimana? Cara uploadnya, ini teman-teman tinggal bikin yang upload ini. Tinggal upload, terus choose file, nama filenya apa? Di sini. Terus pilih nama filenya, diklik, nanti dia akan open di sini. Itu ya. Nanti teman-teman bisa kerjakan, terus di share ya. Share-nya itu biar yang orang lain bisa lihat ya. Pastikan share-nya bisa, contohnya di sini. Ini nggak ada kah? Nah ini kan ada bagikan. Yang pastikan di sini siapa saja yang memiliki link itu bisa lihat ya. Tuh. Jadi nanti di share, terus salin link, terus dikumpulkan di sini di file assignment, add or create, terus link, nanti copy linknya, terus di submit. Gitu ya. Nanti besok juga akan bahas tentang tugasnya kok, santai aja. Oke, ini ada pertanyaan atau tidak? Kalau untuk tipe dictionary bisa nggak ya kalau print-nya hasilnya cuma key saja atau value-nya saja? Oh, bisa pakai metode yang tadi. Sebentar. Contohnya mana ya tadi? Dictionary. Misalkan ini my dictionary ya, isinya kan misalkan ini apa ya? Satu. Senin. Isinya bukan Senin, day 1 aja. Day 1. Kita bikin kayak gini lah biar terlihat enak. Day 1 isinya Senin. Terus day 2 isinya Selasa gitu ya. Terus day 3 isinya Rabu misalkan. Terus kalau kita mau print hasilnya yang value-nya saja misalkan itu pakai metode value yang ini. Nanti dia akan menampilkan unspec. Oh, ini ada indentasi yang salah. Sorry. Ini akan membalikan value-nya saja. Nah, kalau mau key-nya saja, kita pakai metode key. Nanti dia akan membalikan key-nya saja. Itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selamat istirahat teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.